Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Sekira masih pada pembahasan tentang hadis yang pertama berkaitan dengan niat. Dan sekarang kita masuk pembahasan apakah taharah, bersuci, berwudu itu membutuhkan niat ataukah tidak. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala syarih rahimahullah ta'ala, wa amma at-taharatu fal khilafu fi istiratin niyati laha masyhurun wa huwa yarji'u ila anna at-taharata lis-salati hal hiya ibadatun mustaqillatun am mustaqillatun am hiya syartun min syurutis salati kal izalatin najasati wa satril urati aurati faman lam yastarid laha an-niyata ja'alaha kasairi surutis salati wa man ishtarata laha an-niyata ja'alaha ibadatan mustaqillatan fa idza kanat ibadatan fi nafsiha lam tasihha bidunin niyati. Kenapa nggak ditambah? Ada di dalamnya. Oh, ada di dalamnya. Kalau nggak ada di dalamnya. Bidunin niyati wa hadha qawlu jumhuril ulama'i wa yadullu ala sihhati dzalika takathurun nususus sahihati. Takathurun nususis sahihati anin nabi sallallahu alaihi wasallam annal wudu'a yukaffiru dhunuba wal khataya wa anna man tawadda'u kama umir kama umira kana kaffaratan lidhunubihi dan adapun bersuci maka berbeda pada syarat niat untuknya yang terkenal, dan dia kembali ke bahwasannya toh bersuci untuk sholat, apakah demikian ini ibadah yang berdiri sendiri atau dia syarat dari syarat seperti penghilang najis dan menutupi aurat, dan orang yang tidak menetapkan untuknya niat maka dia menjadikan orang yang berjalan seperti semua syarat salat, dan orang yang menetapkan untuknya niat dan menjadikan ibadah yang berdiri sendiri, dan apabila ibadah pada dirinya tidak sah tanpa niat. Dan demikian ini perkataan jumhur oleh para ulama dan menunjukkan atas sahnya yang demikian itu. Banyak dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wudu menghapus dosa dan kesalahan, dan bahwasanya orang yang berwudu sebagaimana diperintahkan
menghapus dosa darinya. Menghapus dosa darinya. Ya, bismillah, perhatikan. Yang merasa ngantuk berdiri ya. Di sini berkata pensyarah rahimallahu taala, wa amma taharatu fal khilafu fi ishtiratin niyyati laha masyhurun. Wa amma taharatu, dan adapun bersuci, ya berwudu, fal khilafu fi ishtiratin niyyati, maka terdapat khilaf, silang pendapat, perselisihan di antara para ulama fi ishtiratin niyyati laha, pada pensyaratan niat baginya. Ha itu kembali ke mana? Taharah. Ya, terdapat silang pendapat. Apakah taharah itu dia harus ada niat? Disyaratkan harus adanya niat? Masyhurun, dan perselisihan ini terkenal di kalangan para ulama. Apakah taharah, bersuci, berwudu harus ada niat ataukah tidak butuh niat? Kemudian lihat di sini kata pensyarah rahimahullah taala, wa huwa yarji'u ila anna taharata lis-salati hal hiya ibadatun mustaqillatun am hiya syartun min syurutis salati. Wa huwa itu kembali ke mana? Perselisihan. Nah, dan perselisihan itu ya, dalam pensyaratan niat untuk bersuci, berwudu, perselisihan itu yarji'u, kembali ila anna taharata lis-salati, kembali kepada bahwasanya tahara untuk salat, hal hiya ibadatun mustaqillatun, apakah dia ibadah yang berdiri sendiri, am hiya syartun min syurutis salati, apakah dia syarat dari syarat-syarat salat. Jadi perselisihan di antara para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah taharah dia harus ada niat, semuanya itu kembali kepada apakah taharah itu dia ibadah yang berdiri sendiri ataukah syarat dari syarat-syarat salat. Itu titik pembahasan permasalahannya. Apakah dia ibadah berdiri sendiri ataukah syarat dari syarat-syarat salat. Oleh karena itu nanti dijelaskan. Kaizalatin najasati wa satril awrati, yes, ataukah dia seperti syarat dari syarat-syarat salat, kaizalatin najasati, seperti menghilangkan najis, wa satril awrati, dan menutup aurat. Nah, itu titik permasalahannya. Ini dia ibadah berdiri sendiri, taharah itu. Apakah syarat dari syarat-syarat salat saja? Itu titik pembahasannya. Kita bahas itu dulu. Sebelum masuk kepada perselisihan di antara para ulama, membutuhkan niat gak wudu. Kita perjelas dulu ini. Wudu, taharah, bersuci, apakah dia ibadah berdiri sendiri ataukah dia syarat dari syarat-syarat salat? Kemudian lihat di sini. Faman lam yashtarit lahan niyata ja'alaha kasairi syurutis salati. Faman lam, maka barang siapa yang lam yashtarit lahan niyata, tidak mensyaratkan laha untuk bersuci niat, ya, tidak butuh niat dalam bersuci. Ulama yang berpendapat tidak butuh niat dalam bersuci, lam yashtarit lahan niyata, tidak mensyaratkan bagi taharah bersuci itu niat, nggak butuh niat, maka apa? Ja'alaha kasairi syurutis salah, dia menjadikannya, yaitu menjadikan taharah
seperti semua syarat-syarat sholat. Karena kan menutup aurat dalam sholat, menghilangkan najis. Apakah dia membutuhkan niat ketika kita menutup aurat? Butuh niat gak? Tidak membutuhkan niat. Menghilangkan najis ketika kita ingin sholat membutuhkan niat gak? Tidak membutuhkan niat. Maka barang siapa yang berpendapat kalau taharah, bersuci, berwudu tidak membutuhkan niat, maka dia menjadikan taharah seperti syarat sholat, seperti syarat-syarat sholat yang lainnya. Seperti syarat-syarat sholat yang lainnya. Berarti kalau yang menjadikan taharah seperti syarat-syarat sholat yang lainnya, butuh niat atau tidak? Butuh niat atau tidak butuh niat? Tidak butuh niat. Lihat, faman lam yashtarit laha niyata lam. Maka barang siapa yang tidak mensyaratkan niat untuk bersuci, dalam bersuci, maka dia menjadikannya seperti syarat-syarat sholat yang lainnya. Ya, menghilangkan najis, menutup aurat. Berarti yang menjadikan bersuci seperti syarat-syarat sholat yang lainnya, maka bersuci tidak membutuhkan niat. Tidak membutuhkan niat. Sebagaimana menutup aurat, syarat sholat tidak membutuhkan niat. Nanti kita bahas nih apa aja syarat sholat ini dan itu. Wa man ishtarata laha niyata ja'alaha ibadatan mustaqillatan. Wa man ishtarata laha niyata, dan barang siapa yang mensyaratkan untuk bersuci itu sebuah niat. Ya, jadi ada ulama yang mensyaratkan harus ada niat dalam berwudu, harus ada niat dalam bersuci, dalam bertaharah. Ja'alaha ibadatan mustaqillatan. Maka dia menjadikan taharah adalah ibadah sendiri, ibadah yang berdiri sendiri. Bukan syarat dari syarat-syarat sholat, tapi dia ibadah sendiri. Jadi ulama yang menjadikan wudu, taharah, bersuci itu adalah ibadah sendiri, berdiri sendiri, maka membutuhkan niat atau tidak? Membutuhkan niat. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian lihat di sini, maka apa konsekuensinya kalau dia membutuhkan niat? فَإِذَا كَانَتْ عِبَادَةً فِي نَفْسِهَا لَمْ تَصِحَّ بِدُونِ نِيَّةٍ. فَإِذَا كَانَتْ عِبَادَةً فِي نَفْسِهَا. Lihat di sini, kanat. Isim kananya mana? Takdirnya? Iya, kembali ke taharah. Maka apabila taharah, bersuci, berwudu dalam salat, ibadatan fi nafsiha, dia adalah ibadah itu sendiri. Maka apabila taharah, bersuci, dia adalah ibadah itu sendiri, bukan syarat salat, maka lam tasihha biduni niyah, tidak sah wudunya tanpa dengan niat. Harus ada niat. Kalau nggak ada niat nggak sah. Kemudian lihat di sini, wa hadza qaulu jumhuril ulama'i. Dan ini pendapatnya kebanyakan para ulama. Jadi kebanyakan jumhur para ulama berpendapat wudu dia adalah ibadah sendiri, ibadah yang berdiri sendiri, bukan seperti syarat-syarat sholat yang lainnya. Dia adalah ibadah sendiri, maka membutuhkan niat. Tanpa niat nggak sah. Qaulu jumhuril ulama. Apa dalilnya? Wah, baik sekali dalilnya. Wa yadullu ala dzalika takathurun nususis sahihah wa yadullu ala sihhati dzalika, dan menunjukkan atas kebenaran hal itu, yaitu pendapat itu, bahwasannya wudu membutuhkan niat karena dia adalah ibadah yang berdiri sendiri. Yang membenarkan atas hal itu takathurun nususi, banyaknya dalil-dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bi annal wudu'a yukaffiru dzunuba wal khataya, bahwasanya wudu dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Dan ini sudah kita bahas ya. Dalilnya bahwasanya wudu dapat menghapus dosa dan kesalahan. Bi anna man tawadda'a kama umira kana kaffaratan lidzunubihi, yaitu bahwasanya orang yang berwudu, man tawadda'a, orang yang berwudu kama umira, sebagaimana yang diperintahkan, kana kaffaratan, maka dia mendapatkan pengampunan lidzunubihi, terhadap dosa-dosanya. Karena adanya dalil balasan bagi orang yang berwudu, yaitu berupa pengampunan dosa dan kesalahan, maka ini menunjukkan wudu itu adalah ibadah yang berdiri sendiri, bukan seperti syarat-syarat sholat yang lainnya. Karena syarat-syarat sholat yang lainnya, apakah ada penjelasan balasan tersendiri di dalam Al-Quran dan hadis? Gak ada. Menutup aurat, barang siapa yang menutup aurat dalam sholat, dia akan mendapat ini dan itu. Ada gak? Gak ada. Menghilangkan najis, barang siapa menghilangkan najis ketika ingin sholat akan mendapatkan ini dan itu. Gak ada. Tapi wudu ada. Maka itu menunjukkan wudu, dia adalah ibadah yang berdiri sendiri. Karena dia ibadah yang berdiri sendiri, maka membutuhkan niat. Karena dia membutuhkan niat, maka orang yang berwudu tanpa niat tidak sah wudunya. Masya Allah. Alhamdulillah, kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.